Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Dan pada hari Minggu kemarin, kita juga sudah mendengar firman Tuhan mengatakan bahwa oleh karena orang-orang pilihan Tuhan, maka waktu itu akan dipersingkat. Ya. Jadi firman Tuhan pada hari Minggu, oleh karena orang-orang pilihan, maka waktu itu akan dipersingkat. Nah, saudara-saudara, saya masih menyambung apa yang kita dengar pada hari Minggu kemarin mengenai orang pilihan sehubungan dengan waktu dan keadaan yang terjadi di hari-hari ini. Mari sekali lagi kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius 24 ayatnya yang ke-22. Injil Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-22. Haleluya. Haleluya. Kita akan membaca ayat ini. Saya bacakan bagi kita semua Injil Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah, saudara-saudara, tentu saya tidak akan menjelaskan panjang lebar lagi ayat ini, sebab kita akan melihat rentetan dari apa yang akan kita lihat berhubungan dengan orang-orang pilihan Tuhan. Nah, kita sudah membaca di dalam Injil Matius juga pasal 22 ayat 14 kemarin. Kita berkata banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Yang saya ingin katakan, ternyata menjadi orang pilihan Tuhan itu tidak sembarang. Ya. Sekali lagi, menjadi orang atau masuk kategori orang pilihan Tuhan itu tidak sembarang. Ya. Ibaratnya tidak main ambil aja. Ada seleksi. Ya. Kita sudah mendengar 2 minggu yang lalu firman Tuhan yang mengatakan, yang saya sampaikan yaitu ada penantian atau ada pemisahan. Hari-hari ini saya selalu katakan Tuhan sedang menanti kita. Kita ini masuk dalam kategori bagian orang yang dipanggil dan dipilih, atau hanya sebagai yang dipanggil saja tapi belum terpilih. Dan saya katakan pengertian penantian, bukan penantian, penantian sama dengan artinya pemisahan, memisahkan. Orang yang menanti gandum sedang memisahkan antara gandum dan sekam, antara beras dan sekam, ditampih sedemikian rupa. Nah, hari-hari ini kita sudah masuk dalam selektif seperti itu. Tuhan mulai menanti hari-hari ini mana yang betul-betul menjadi masuk kategori orang yang disebut orang pilihan Tuhan. Saya katakan tadi bahwa menjadi orang pilihan Tuhan itu tidak sembarang. Ya. Itu tidak sembarang. Tadi malam saya mengatakan, saya mengutip ayat dalam kitab Mazmur yang karena kebetulan tadi malam kita ada ibadah syukur 40 hari, dan saya katakan Alkitab berkata berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Kata berharga, saya katakan artinya ada nilai di hadapan Tuhan. Ya. Ada nilai. Kematian orang-orang yang dipilih oleh Tuhan ada nilai di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, sekarang pertanyaan saya melalui ayat ini. Kenapa Tuhan menurut ayat ini dia katakan bahwa dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, artinya kita ambil pengertian bahwa waktu akan dipersingkat.
Itu kenapa? Ya. Apa dasar dan apa sebab Tuhan harus mempercepat, ya, mempersingkat waktu yang sedang terjalani ke depan ini? Tuhan akan persingkat, Tuhan akan mempercepat. Nah, kita akan melihat dulu bagian Alkitab dalam kitab Efesus. Kitab Efesus, pasalnya yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Ayat 15, 16, dan ayat 17. Efesus 5 ayat 15, 16, dan 17. Begini firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Maksudnya yang ada sekarang. Karena hari-hari sekarang ini adalah apa? Jahat. Ya. Sekali lagi, pergunakanlah hari-hari waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jelaskan ayat ini. Jangan kamu bodoh. Menghadapi situasi keadaan sekarang, Alkitab mengatakan bahwa hari-hari ini, hari-hari yang kita jalani sekarang, Alkitab berkata adalah jahat. Yang dimaksud oleh Alkitab pengertian jahat di sini, keadaan yang kita lihat, yang kita saksikan. Dan itu betul, saudara. Saya sudah katakan beberapa waktu yang lalu. Kalau saudara mungkin lagi libur kerjaan, terus saudara lihat di berita, saudara bisa pindah-pindah channel, melihat pemberitaan di media, hampir sebagian besar yang diberitakan adalah tindak kejahatan. Dengan berbagai modus, berbagai cara, saudara bisa lihat di sana. Banyak sekali tindak kejahatan yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan inilah yang firman Allah katakan. Pergunakanlah waktu yang ada. Dan kenapa Rasul Paulus menegaskan ini kepada Efesus? Artinya selagi kesempatan, selagi waktu itu masih ada, pergunakanlah dengan baik. Yang pertama tentu pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Selain tentu Bapak Ibu beraktivitas, tapi yang utama dan paling utama adalah memuliakan Tuhan. Saya sudah lupa apa hari Rabu atau hari Jumat saya khotbah. Saya katakan dan itu ada di dalam Alkitab. Masuk dalam pintu yang sempit ada perjuangan. Ya. Jadi saudara, masuk dalam pintu yang sempit itu ada perjuangan. Bukan berarti kita cuma sekedar ada perjuangan. Ada yang harus dikorbankan, ada yang harus kita rela tinggalkan. Mungkin ibu-ibu yang mungkin hari ini cucian udah numpuk di rumah, tapi kalau ibu-ibu berani rela tinggalkan itu demi untuk datang memuliakan Tuhan, itu ibu-ibu sudah berjuang meninggalkan kesibukan itu. Ibu-ibu tidak terpengaruh untuk meladeni cucian itu, sebab itu bisa membuat itu akan gagal untuk datang beribadah. Ya sudah, harus berjuang. Kemarin hari, tidak secara kebetulan, saya ada buka sedikit ini di medsos, dan ada seorang hamba Tuhan, kebetulan dia lagi khotbah dia bukan khotbah di gedung, tapi dia khotbah di jalan. Memang tim mereka selalu mengadakan semacam KKR, tapi di ruang-ruang terbuka, seperti di pasar, di pinggir jalan yang mungkin banyak yang lalu lalang, mereka memberitakan firman Tuhan. Dan biasanya yang saya tahu ya, orang yang Tuhan pakai seperti itu, memang biasanya mereka memang dulunya hidup di jalan. Ya, tukang mabok, tukang perampok, tapi sudah
ditangkap Tuhan, sudah bertobat, sudah sadar. Nah, mereka inilah yang menyadarkan teman-temannya yang ada di pasar, di pinggir-pinggir jalan. Dan ada yang menggelitik hati saya pada waktu dia khotbah. Dia bilang apa ini, saudara? Ya. Dia bilang apa, saudara? Dia bilang begini, saudara-saudara, sekarang banyak yang terjadi. Kalau katanya konon, katanya ada temannya dipanggil Tuhan, langsung ada di medsos, oh nanti ketemu di Yerusalem baru. Terus dia bilang apa? Memang Yerusalem baru itu punya nenek moyang lu. Orang yang mati kok overdosis, kebanyakan minuman yang ini yang berbahaya. Terus katanya begitu meninggal, sampai ketemu di Yerusalem yang baru. Itu berarti apa? Dia bilang memang itu Yerusalem baru punya nenek moyang lo. Saya dipikir saya renungkan itu, saudara. Saya renungkan Tuhan, Pak. Iya juga ya. Sudah menjadi tradisi orang. Oh sampai, dia bilang nggak tahunya itu mati overdosis. Kebanyakan minum obatan yang dilarang. Terus enak-enak kita bilang ketemu di Yerusalem baru. Terus dia bilang memang punya nenek moyang lo di Yerusalem baru. Iya betul juga. Saya setuju itu, saudara. Iya. Seolah kita menggampangkan Yerusalem baru itu milik semua orang. Oh, saudara, Yerusalem baru itu adalah milik orang pilihan Tuhan. Amin. Dan orang pilihan Tuhan ya seperti yang dan itu khotbah itu adalah memang biasanya yang saya tahu mereka latar belakangnya memang seperti itu tuh. Hidup di jalan, ya, jarang tidur di rumah, tidurnya ya disewakan karena mungkin udah ya sudah. Dan saudara, saya bersyukur seperti khotbah saya pada beberapa waktu yang lalu. Ingat saudara, penggenap, kalau itu sudah terjadi, itu juga penggenapan. Yang sekarang dipakai Tuhan untuk khotbah-khotbah di tempat itu adalah penggenapan. Kenapa? Kan kita sudah baca firman Tuhan. Ada tuan pesta yang digambarkan sebagai Tuhan sendiri mengadakan pesta. Terus banyak orang punya alasan. Inilah, nggak bisa lah karena ini. Dan Tuhan bilang apa? Hai hamba-hambaku, pergilah ke lorong-lorong. Kata lorong-lorong itu adalah tempat-tempat yang belum pernah dilewati, yang belum pernah menerima apa ajakan untuk beribadah. Tidak begitu gambarannya. Nah sekarang banyak yang Tuhan pakai. Bahkan ada yang Tuhan pakai secara spesifikasi melayani orang yang ada di penjara. Ada. Yang mereka datang di penjara, hanya untuk datang layani mereka. Berkonseling, kenapa ada di penjara? Oh begini, akhirnya didoakan, diberikan bejana firman Tuhan, dan pada satu saat nanti waktunya dia memang sudah bebas, dia sudah insaf betul, sudah sadar, akhirnya dia dipanggil Tuhan juga untuk apa? Menjadi saksi bagi banyak orang. Saya waktu sekolah kita pas tingkat 2, saya agak sedikit kaget dulu dengan salah satu teman. Ya artinya kan pada waktu kita ketemu awal kan ya semua orang berpakaian rapi. Nah satu saat sudah habis sesi, jadi semua masuk ke asrama karena pas siang, walaupun juga tempat kami belajar di daerah ini, di daerah Cianjur, karena mungkin orang terus juga hawanya datang jadi agak sedikit hangat. Jadi teman saya itu dia di asrama waktu itu saya melihat saudara. Kenapa? Karena kalau kita kan kalau misalnya ini kan pasti kelihatan saya lihat cemplung saudara, mulai dari sini seperti baju batik saudara, penuh dengan tato. Wah saya kaget, cemplung dia. Nah, mulai dari itu akhirnya saya adakan pendekatan, pengen tahu, pengen cek ini orang. Kok nggak mungkin kalau orang melakukan itu kalau punya latar belakang yang baik-baik. Saya ceritakan, waduh, dia cerita, dia kasih tahu, tapi Tuhan tangkap dia, dan betul-betul Tuhan pakai. Dan sekarang rekan saya hamba Tuhan Tuhan pakai luar biasa, dia ada di Bali. Saya waktu tahun 2010 ke Bali ke tempat beliau melayani di sana, luar biasa Tuhan pakai. Yang saya katakan badannya itu, pokoknya mulai dari sini. Panasan juga ini sama Pak. Ada orang kan kalau sesi itu berpakaian pendek supaya kan. Pakaian
pakai tangan panjang terus. Rupanya sampai ke sini sudah penuh. Jadi jangan pakai tangan pendek. Tapi saya mau katakan, tapi kalau Tuhan sudah sadarkan dan sekarang dia jadi berkata, oh puji Tuhan luar biasa. Nah saudara-saudara, hari-hari ini kata Alkitab adalah jahat adanya. Nah sekarang saya mau bawa kita di suatu ayat. Kejahatan apa saja yang dikatakan oleh Alkitab bahwa pada hari-hari ini adalah jahat. Apa bentuk-bentuk kejahatan itu? Mari kita buka Alkitab. Saya akan panjang di sini, sebab memang di sini saya akan menjelaskan banyak hal. Mari kita buka dalam 2 Timotius. Dalam 2 Timotius pasalnya ketiga. 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Mari kita perhatikan dalam Alkitab kita masing-masing. 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Kita mulai baca mulai ayat 1. Yang mungkin nggak bisa saya bahas semua hari ini, tapi ya kalau nggak bisa nanti saya sambung. 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 1. Nah, karena ini banyak yang saya akan ini jadi sampai ayat 2 dulu. Ya, kita baca ayat 1 sampai ayat 2 dulu ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir atau terjemahan lama katakan pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, yang pertama, dan menjadi hamba uang, yang kedua. Mereka akan membual, ketiga, dan menyombongkan diri, keempat. Mereka akan menjadi pemfitnah, kelima. Mereka akan memberontak terhadap orang tua, keenam. Dan tidak tahu berterima kasih. Sudah keberapa itu saudara? Sudah ketujuh. Tidak mempedulikan agama, 8 sampai ayat 2 dulu. Ini keadaan manusia di akhir zaman. Kalau saya katakan di penghujung akhir zaman ini. Ini yang kita lihat. Saya bahas dulu ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dalam terjemahan lama dipakai kata sulit. Pada akhir zaman terjemahan lama akan kelak datang masa yang sulit atau sukar, sama pengertian. Tetapi di dalam bahasa asli kata sukar, kata sulit dipakai kata kalepos. Sekali dipakai kata kalepos. Kalepos itu sendiri artinya sulit, sukar, ganas, dan penuh kekerasan. Itu pengertian kata kalepos. Jadi dalam Alkitab bahasa Yunani dipakai kata kalepos. Sulit, sukar, ganas, penuh kekerasan. Nah, kita bahas dulu ayat-ayat ini. Pasti ada kaitannya dengan kata kalepos tadi. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Egosentris. Ini yang bahaya sekali. Ini kalau ada manusia memiliki sifat mencintai dirinya sendiri, dia menjadi orang yang apa ego untuk dirinya, ini bahaya. Orang kalau sudah ego untuk dirinya, nggak mikirin orang lain, wah sudah. Ini bahaya. Dan inilah kejahatan hari. Orang kalau saking egonya nggak mungkin orang lain mau hancur kek, mau apa kek, masa bodoh. Yang karena dia kan memikirkan hanya diri sendiri. Di bagian yang pertama mencintai dirinya sendiri, mementingkan diri sendiri, ada hubungan nanti berkaitan semua ayat-ayat yang kita akan baca. Dan saudara-saudara, ini adalah kejahatan. Mungkin kalau cuma menang, dia nggak menginginkan orang lain. Oh iya, kelihatannya gitu. Tapi ini berdampak kepada orang lain. Saking dia ego.
merugikan orang lain. Nanti kita akan lihat dengan ayat-ayat yang berikut. Terus dia katakan, dan menjadi hamba uang. Nah ini sudah kata berani semua ini. Sudah ego dan menjadi hamba uang. Biasanya ini itu selalu nempel yang berdua. Sudah ego, hamba uang. Segala-galanya uang. Segala-galanya uang. Semua dinilai dari uang. Ini yang bahaya sudah. Kalau sudah menjadikan uang di atas segala-galanya, sudah tidak ada istilah mana yang haram, mana yang halal. Semua bisa dihalalkan demi ego. Dan ini yang kita saksikan hari-hari ini. Maaf saudara, mungkin saudara juga suka lihat berita bagaimana pejabat-pejabat yang nggak semua ya, tapi banyak yang kita lihat hanya untuk mementingkan kepentingan diri sendiri, rela mengorbankan ya rakyat kecil. Ya. Kita tahu bahwa hari-hari ini khususnya ibu-ibu, halo ibu-ibu, gimana habis goreng apa tadi pagi? Atau banyak hari ini sudah bisa goreng, tinggal rebus-rebus sama kukus-kukus. Halo ibu-ibu. Salah satu penyebab ini karena ada orang yang ego, yang mementingkan diri sendiri. Bukan berarti dia minum itu minyak, bukan saudara. Tapi menjadikan ini satu sarana untuk ya ini kan ditampung. Bagaimana supaya terjadi kelangkaan harganya. Orang kalau sudah kepanikan, berapapun harganya udah yang penting ada. Nah ini yang terjadi sekarang. Ego, mau menang sendiri, mau untung sendiri, nggak mikirin apa orang lain. Ini yang terjadi. Ini kejahatan saudara. Tapi saya minta tolong ibu-ibu jangan demo ya, tolong. Ibu-ibu di tempat ini tolong jangan demo, jangan. Makanya tidak kebetulan kalau firman Tuhan ini harus disampaikan. Supaya ibu-ibu yang hari-hari mungkin sudah 2-3 hari tidak pernah goreng, hanya kukus rebus, tapi mari kita sudah lihat firman Tuhan. Ternyata apa yang terjadi hari-hari ini juga adalah penggenapan firman Tuhan. Orang kalau sudah jadi hamba uang itu bahaya, itu jadi ego. Nggak mikir lagi orang yang penting dia meraup keuntungan sebesar-besarnya. Orang yang mau susah, orang yang mau apa, mau antri, masa bodoh. Bahaya sudah. Ini dosa sudah. Jangan saudara pikir itu dosa cuma mencuri dan membunuh. Oh tidak, yang begini dosa. Dan ada hak orang yang dia tahan. Itu kan haknya orang sebetulnya. Tapi dia tahan demi untuk mendapat keuntungan berlipat-lipat kali ganda. Belum lagi dipalsu-palsukan dan lain sebagainya. Kemarin ada yang ketangkap salah satu gudang di daerah Tangerang. Dari minyak curah biasa dibikin sedemikian rupa, entah pakai pewarna apa, disulap menjadi minyak kemasan. Artinya untuk apa? Maksud apa itu tujuannya? Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena orang itu berarti dia sudah jadi hamba uang dan ego, gak pikirin orang lain. Dosa itu sudah dosa akhir zaman. Makanya mungkin gak akan selesai, tapi saya akan sambung. Kalau ini jangan khawatir dulu. Saya sedikit tahan-tahan ini, sebab ibu biasanya diam-diam, tapi kalau takutnya udah meledak, karena sudah gara-gara minyak goreng, aduh, jangan sampai ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual. Kata membual, ini yang semua. Berbicara yang terlalu berfantasis, terlalu tinggi, mengada-ada. Kata membual. Kalau ada bahasa daerah tertentu dengan dia kalau ngomong apa, membumbung, maksudnya terlalu mengada-ada. Nah ini saudara terjadi. Saudara mungkin sering lihat banget, cukup lama diberitakan ya, mengenai apa yang ikut apa investasi dan ternyata yang melakukan itu rupanya dia pamer kekayaan.
Ya mungkin ya dia datang ke rumah orang atau apa, mobil orang ini dia aneh-aneh supaya apa? Orang percaya, membual, ya, berlagak seolah-olah dia adalah orang yang miliarder, supaya orang percaya kalau kasih saham sama dia, kasih modal untuk tahan untuk berinvestasi kepada dia. Ini sudah membual, dan ternyata sudah seperti yang saya katakan, ini terjadi hari-hari ini. Jadi semua yang kita baca tadi, nanti kita lihat semua terjadi. Terus selain membual, apalagi? Dan menyombongkan diri. Nah ini sudah. Hati-hati ibu-ibu ya. Saya cuma kasih tahu. Tidak dosa kalau ibu-ibu punya HP suka ada di medsos, tidak salah. Tapi saudara, banyak orang yang tanpa dia sadari, dia tidak sadar ya, itu biasa dia sadarnya. Tapi sebetulnya kadang-kadang di situ sudah tersirat kesombongan. Sombongannya apa saudara? Cuma diajak orang lagi saudara, bukan dia ada orang makan di salah satu tempat yang mewah, kayak kami lagi di sini. Dia mungkin itu biasa, tapi kadang-kadang sebagai manusia, apalagi kalau ada yang komen, waduh tempatnya bagus ya, mewah lagi, waduh dipikir orang saya orang kaya. Tanpa sadar saudara. Kecuali kita misalnya pergi satu tempat sama saudara ini kami itu hal-hal yang biasa ya. Tapi saudara jangan ada hal-hal kita ini saya melihat bahkan ya ada orang demi rela pergi mencari-cari tempat untuk mencari konten untuk apa? Hanya untuk menyombongkan saudara. Di tempat manapun yang dia lihat dia saya pergi situ supaya orang tahu wah ternyata dia akan pergi. Itu tidak sadar mungkin. Tapi itu sudah masuk kategori sombong saudara. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kesombongan itu bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang ada di luar sana. Yang saya takut juga kesombongan itu masuk dalam gereja. Ini kami, ini paduan suara kami, ini kami di gereja. Saudara, orang lagi ibadah itu gimana saudara? Apa yang saya mau katakan saudara? Kadang-kadang saudara, kesombongan itu hanya tipis kelihatan, tapi kalau lama kelamaan itu, waduh saudara, hal yang kecil mungkin dipikir biasa aja kok, biasanya, tapi tanpa kita sadar saudara, ya, menggunakan media sosial sekarang mesti lebih hati-hati lagi, ya, lebih hati-hati. Lebih banyak menahan diri kalau itu hal yang penting. Ya. Kecuali saudara berbagi pengalaman atau kirim ayat firman Tuhan dan mungkin pas ada momen saudara kumpul dengan keluarga puji Tuhan kami baik-baik semua atau ada satu momen pernikahan keluarga kami suatu buka atau apa ini momen beda saudara ada momen. Tapi yang saya itu enggak maaf, tinggal ke toilet aja yang lain pernah bos. Tinggal ke toilet, tapi kau yang lain bagus. Nah terus, mereka akan menjadi pemfitnah. Nah ini sudah. Sekarang, makanya keluarlah undang-undang sekarang yang disebut dengan apa? Ujaran kebencian yang ada sangkutnya dengan memfitnah. Kenapa harus keluar itu undang? Sudah terlalu banyak fitnah sekarang. Apakah itu mengatasnamakan suatu agama dan sebagainya? Wah itu lagi makanya dikeluarkan undang-undang itu sudah ujaran kebencian yang selalu ada memperkeruh suasana dengan memfitnah sana fitnah sini saudara. Nah saudara-saudara kita sebagai anak Tuhan jangan sampai kita masuk dalam perangkap seperti ini. Mungkin kalau dulu kan kalau orang memfitnahkan ngomong, sekarang kan udah canggih lagi. Orang nggak perlu ngomong fitnah sekarang, cukup dengan jari saudara bisa menjadi pemfitnah. Dulu harus ngomong kalau orang fitnah orang, sekarang nggak perlu ngomong.
Tidak perlu ngomong. Saya kemarin ada salah satu teman, ya, dia kan terus menceritakan, oh ya begini, merasa dia bahwa dia direndahkan, panjang lebar dia ngomong, oh begini, sudah, Alkitab berkata, mereka akan menjadi pemfitnah. Bahaya sudah. Kalau kita mungkin dari perkataan-perkataan yang kecil berkembang ya lama-lama ini sudah. Makanya sedang tolong tidak berdosa, ibu-ibu, bapak-bapak menggunakan Yesus. Tidak berdosa dan nggak ada ayat mengatakan itu berdosa. Tapi yang berdosa ketika kita mulai salah menggunakannya, itu bisa jadi berdosa. Bisa jadi berdosa karena apa? Mungkin di situ kita akan mulai memfitnah orang, mengata-ngatai orang yang bukan-bukan. Nah itu dosa. Terus saya sambung. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Nah ini. Sekarang banyak sekali kasus-kasus menyangkut ini. Antara hubungan orang tua dan anak-anak kepada orang tua. Dan Alkitab berkata, mereka akan berontak terhadap orang tua. Kata berontak itu sama hal dengan melawan, memberontak, tidak menerima. Orang tua mau bilang ini, orang tidak mau benar, ada pemberontakan, ada perlawanan, ada tidak keterimaan dengan apa yang Allah. Wah, pokoknya dia berontak terus, tidak bisa terima. Nah ini sudah. Maka anak-anak sejak dari kecil, didiklah anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Salah besar kalau ada orang tua, maaf saya harus katakan ini. Begitu anaknya mulai terus mimpinya kalau boleh anak sekolah, kalau boleh anak saya sekolah di Amerika, jangan dulu berpikir itu. Pikir dulu, Tuhan biar anak saya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Itu yang pertama dulu. Boleh nggak berdosa, nggak salah kalau ada berkat juga anak itu punya kemampuan sekolahkan di luar negeri, misalnya di Inggris dan di tempat-tempat terbagus di dunia, tidak salah. Tapi salah besar orang tua apabila orang tua hanya memikirkan masa depan pendidikan anak tanpa memikirkan bagaimana supaya anak saya takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Buat apa anak pintar tapi satu saat dia akan berontak kepada orang tuanya? Buat apa? Kalau saya kasih pilihan kepada orang tua yang punya anak sekarang ini, saya kasih pilihan. Katakanlah ya anaknya cuma dua, katakanlah begitu. Anak yang satu nggak sekolah tinggi, anak yang satu sekolah tinggi. Tapi anak yang sekolah tinggi, dia hormat, dia tunduk, dia dengar-dengar. Sedang yang sekolah tinggi, mau baru ngomong satu, dia harus 10 omong. Nggak peduli sama orang tua. Sekarang saya bertanya kepada ibu-ibu, jujur ibu-ibu ya, walaupun gajinya pakai dolar, saya tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu mau pilih yang mana? Anaknya yang nggak sekolah tinggi tapi hormat, tunduk, takut akan Tuhan, atau anak yang sekolahnya tinggi tapi dia tidak ada hormat, tidak ada ketundukan kepada orang tua? Ibu-ibu mau pilih yang mana? Jujur jawab. Jujur ibu-ibu. Jangan cuma karena nggak apa-apa saya sakiti, yang penting besok juga dia mau kasih dolar. Jangan saudara, salah itu saudara. Salah. Ibu juga harus didik anak kepada hal yang benar. Nggak apa-apa deh, biar nangis-nangis sedikit, ntar juga besok mau dikirim, mau ditransfer. Jangan, salah itu saudara. Didiklah anak Tuhan. Yang pertama takut akan Tuhan. Yang kedua baru Tuhan, biarlah Tuhan berkati anak saya. Tapi yang pertama dulu, takut dulu akan Tuhan. Karena saya mau katakan, anak yang takut akan Tuhan sudah pasti hormat dan tunduk kepada orang tua. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Dan orang anak yang tunduk dan hormat kepada orang tua sudah pasti juga diberkati Tuhan. Sudah pasti. Kenapa? Orang tuanya dengan tulus berdoa bagi anak itu. Tapi coba kalau anak tidak hormat, mungkin juga dia doakan, tapi dalam kekesalan mungkin. Oh Tuhan, anak saya sampai lupa mungkin namanya. Ya Tuhan sih. Karena saya sudah kesalnya itu orang tua. Jadi anaknya, Tuhan berkatilah si
sudah begitu sudah. Karena nggak di hati soalnya. Tapi coba kalau hari itu, waduh sudah. Orang tua akan memberikan doa yang terbaik. Terus dan tidak tahu berterima kasih. Nah ini sudah. Tidak tahu berterima kasih. Kan kita kan pernah melewati masa anak-anak. Jadi artinya paling tidak gambaran waktu kita anak-anak pasti ada dong. Kadang-kadang kita anak-anak masa kecil udah permennya kan dulu ya. Kalau zaman saya di daerah saya ada namanya permen itu namanya Hopias, lemon Hawaii coklat sama lemon Hawaii lemon yang orange. Baru yang bungkusan itu ada namanya speed sama mentol. Itu aja permennya. Belum ada permen-permen yang seperti sekarang. Dulu masih ingat, saudara, permen satu itu dari orang tua digigit kan. Kadang-kadang ya maaf ya sudah masuk ke mulut tuh baru diambil. Tapi kita dulu walaupun begitu tahu kita memberikan terima kasih. Masih tahu. Ya. Kue itu masih di potek-potek masih sempat dibagi, tapi masih tahu kita berterima kasih. Coba anak sekarang. Kemarin ini contoh, orang tua kasih janda warnanya apa agak keungu-unguan. Hari ini coklat belum tentu dia mau ini. Kemarin kebetulan ya lagi ada berkat bapaknya ya udah sayang anak lah, kasih yang agak ungu untuk jajan. Nah kebetulan 2 hari kemudian ya namanya keperluan ya mungkin bukan lagi coklat, tapi yang keabu-abuan yang agak warna yang kurang jelas itu keabu-abuan itu. Itu anak sekarang sudah beda dengan kita dulu. Saya alami sudah mau permen yang saya bilang tadi yang udah digigit bagi 2 sudah terlanjur ke mulut, kan tak mungkin boleh cari tusuk. Ya udah apa yang ada yang paling cepat yang digigit. Udah lagi. Tapi kita dulu zaman anak tahu berterima kasih. Saya dulu waktu sekolah SD kan jalan. Ibarat yang belajar sekolah sampai di rumah, kalau ada 50 orang yang ketemu di jalan, 50 orang disapa semua. Kalau bahasa daerah saya, kalau sudah siang, kami biasanya ngomong tabea, daerah kami. Jadi siapa om tabea? Tante tabea, oma tabea. Siapa yang bahkan itu oma mungkin lagi ada di dia udah kali oma tabea. Ada hormat tidak? Tapi sekarang sudah mau ke sekolah ini, nggak ada omongan. Dulu saya ngomong ada saya dulu alami. Siapa saja yang apalagi berpapasan, tidak berpapasan aja, dia ada di rumah sakit terus malah. Kabeh tante, tapi oma, itu siapa yang kita temukan? Hormat kita kepada apalagi orang yang lebih tua. Ya sekarang tidak tahu berterima kasih. Ya. Terus yang berikut. Tidak mempedulikan agama. Wah ini udah lebih parah lagi. Tidak mempedulikan agama. Dengan kata lain, tidak hormat lagi soal agama. Ini sudah bahaya. Kalau orang sudah tidak ada rasa peduli dengan agama, dengan keyakinan dia, ini bahaya. Saudara-saudara, karir itu baik. Semua orang tua menginginkan anaknya kalau bisa punya karir yang baik itu tidak salah. Tapi juga soal ini yang paling utama, peduli dengan agama. Peduli dengan agama yang kita anut, keyakinan yang kita anut. Ada kepedulian. Saya beberapa waktu lalu sebelum ibadah, kebetulan omanya itu selalu datang lebih awal. Jadi ya seringkali ada sedikit omongan kecil. Terus waktu itu yang diomong mengenai perbedaan antara zaman sekarang dengan zaman dulu. Soal apa? Soal beribadah. Terjadilah waktu itu yang terjadi omongan. Dulu orang-orang tua yang zaman dulu hari Sabtu, maksudnya belum minggu nih, hari Sabtu
Itu orang-orang zaman dulu sudah apa sudah? Sudah mempersiapkan ibadah untuk besok. Dengan seperti apa contohnya? Kalau rambutnya panjang, udah cukur. Kalau yang ada berego, sudah kan? Ya. Sepatunya udah disemir, Pak. Kalau di kampung begitu saya perhatiin. Bapak-bapak suka semir sepatu. Bajunya sudah disetrika, apalagi waktu zamannya masih pakai bapak kelapa tempurung, belum ada aliran listrik. Jadi kalau setrika tiup dulu, takut jatuh untuk abu-abunya. Itu hari Sabtu sudah. Di daerah saya kan daerah ini, jadi hari Sabtu udah mandi, sebab supaya Minggu nggak mandi lagi. Karena ini jadi kalau Sabtu sore Minggu besok ya sudah ini, sudah dipersiapkan. Itu orang-orang tua tuh. Ternyata setelah Om Hari juga cerita, oh iya sama, papa saya juga kata mereka. Papa saya kalau soal itu sudah dihangat-hangat juga, sapu tangan apa semua sudah dipersiapkan sampai ke persembahan sudah dipersiapkan. Pokoknya semua yang namanya untuk kebutuhan keperluan ibadah semua sudah disiapkan. Nah kalau di Sulawesi Utara biasanya jam-jam seperti tadi itu ada namanya lonceng gereja dibunyikan. Nah, biasanya lonceng pertama, lonceng kedua, lonceng ketiga persiapan. Nah, biasa kalau udah dan dulu, ya sekarang saya tahu karena saya juga ada. Yang dulu yang saya masih di sana, ya, kalau sudah jam ibadah, artinya sudah nggak ada lagi yang lalu di jalan. Dan ketika sudah jam selesai ibadah, artinya sudah pulang ke rumah, orang yang tidak ibadah malu kalau tidak di depan rumah. Pokoknya kalau udah pas begitu sudah ibadah sudah bubaran, yang nggak misalnya masuk ke rumah nggak ada yang keluar, begitu. Malu, ada beban moral. Ibaratnya kalau saya boleh bilang, misalnya dia lagi jemur gabah, karena mungkin lagi panas, jemur padi, terus misalnya kan biar ayam. Misalnya ayam udah makan terus pas lagi keluar enggak dibiarkan itu ayam dulu. Ya. Karena malu sekali kalau udah bubar terus pada lewat enggak ibadah. Mau orang bersembunyi di rumah. Begitu. Itu zaman saya masih sekarang karena saya tidak tahu seperti apa kondisi sekarang. Tapi dulu dan menurut juga saya tanya sama juga karena kami berbeda tempat. Ya. Berbeda kota kita. Ibaratnya kalau Oma di daerah Bogor, saya ada di daerah Kerawang misalkan, beda kan. Tapi ternyata sama. Kalau soal begitu, soal beribadah sama. Malu sekali sudah. Malu sekali. Kalau artinya di jam ibadah, terus kita modal mandi warangi katakan kalau bahasa Sunda, malu sekali. Pokoknya selama aktivitas ibadah dia ngumpet di rumah kalau mau dia ibadah. Malu kalau dilihat pada waktu jam ibadah dia lagi, pokoknya dia modal mandi gitu. Nah, sama juga pada waktu orang itu pergi ke gereja gitu. Kan jam gereja mulai jam 8, juga ada yang jam 8, ada yang jam 9, itu umum di sana. Ya. Untuk jam ibadah, umumnya ada yang jam 8, ada yang jam 9. Nah, itu jam-jam itu orang nggak wajib pergi ke gereja. Nah, malu sekali ada orang yang misalnya lagi beraktivitas apa gitu. Itu manusia bersembunyi pasti. Tunggu dulu kalau langsung kalau memang dia memang tetap lakukan, dia tunggu dulu sampai sudah jam pergi masuk dia selesai akhirnya. Nah, ini 2 jam kemudian sudah mau keluar, baru dia masuk lagi. Dia mampu kalau dia ada di luar. Itu dulu. Nah, sekarang saya tidak tahu kondisi sekarang. Saya ini kan bicara pada waktu saya masih di sana. Sebab saya merantau tahun 92. Nah, itu 92 ke sana itu. Nah, 92 itu saya tidak tahu apa yang perkembangan apa yang terjadi, saya tidak tahu. Nah, Alkitab berkata tidak mempedulikan agama. Saudara-saudara, ini sangat berbahaya. Kalau orang sudah tidak peduli lagi dengan namanya agama. Sebab itu saudara, apapun keadaan yang terjadi hari-hari, mari saudara. Sekali lagi, mari kita mau peduli. Makanya saya katakan mari
kepada orang tua juga saya himbaukan untuk anak-anak sedini mungkin, apalagi tingkat kehidupan anak-anak dengan kita waktu anak-anak kan beda. Tingkat kehidupan anak sekarang perkembangan mereka berada di satu keadaan yang serba cuek, tidak seperti dulu. Ya. Nah, bagaimana kita harus didik ini anak di kondisi seperti sekarang supaya mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan? Mari. Ya. Didiklah anak-anak kita sudah. Waduh bahaya kalau sampai anak-anak kita, artinya kita sudah terlalu sudah terlalu memotivasi dia hanya untuk belajar untuk cita-citanya, tapi kita tidak motivasi dia juga menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan. Bahaya ini sudah. Ya, bahaya. Jadi saya mau katakan didik anak Tuhan takut akan Tuhan dan juga pikirkan masa depan bagaimana supaya anak ini menjadi anak yang baik dan punya masa depan yang baik. Didik begitu sudah. Ya, jadi tidak ada ketimpangan sudah. Tidak ada ketimpangan. Ya, dari sisi rohani dia luar biasa, juga dari sisi secara juga dia luar biasa diberkati. Kira-kira seperti itu. Nah, saudara-saudara. Nah, terus kita lihat firman Tuhan lagi. Nah, kita masuk dalam ayatnya yang ketiga. Tidak tahu mengasihi. Nah, ayat yang ketiga. Tidak tahu mengasihi. Dalam terjemahan lain, saya baca bahasa ini. Tidak dapat mengasihi lagi. Jadi orang yang sudah tidak ada kasih, jadi memang tak bisa lagi dia untuk berbuat sesuatu. Nah, kita lihat satu ayat sehubungan dengan tidak dapat mengasihi. Injil Matius masih ada di Injil Matius 24 itu. Kita lihat satu ayat. Saya minta tolong kalau ada yang sudah temukan Injil Matius 24 ayat 12 ya. Dengan suara mungkin yang agak keras. Tolong saya minta bantu baca. Injil Matius 24 ayat 12. Ya, ada yang sudah dapat, boleh bantu baca. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, kejahatan, kira-kira begitu, maka kasih, kata di sini dipakai kata kebanyakan orang, bukan ada orang, kasih kebanyakan orang, kata Alkitab, akan menjadi dingin. Terjemahan lain bilang menjadi tawar. Kasih kebanyakan orang. Tapi saya berdoa yang dimaksud oleh ayat ini tidak ada di jemaat Efrata. Kasih kebanyakan orang menjadi tawar, menjadi dingin. Apa maksud ayat ini? Saya kasih contoh. Dulu, waktu saya masih di kampung halaman, ada motor di jalan yang dia kencang. Terus ya mungkin karena kecepatan kendali, biasanya kan kalau kecepatan kendali nggak bisa direm mereka. Nah, tiba-tiba mungkin ada ayam mendadak dia nyebrang, ketabraklah ayam ini sama si pembawa motor ini. Nah, biasanya kan kalau udah ini ayam dia buru dia berkiap-kiap, tapi pada akhirnya dia ketabrak. Saya masih diingatan saya peristiwa ini. Pokoknya itu di tempat kejadian boleh dibilang itu satu RT itu keluar cuma gara-gara ayam kecil itu sudah. Karena ada yang ketabrak. Wah udah keganti ayam. Sekarang udah jelas-jelas di pinggir jalan udah ditutup pakai orang, udah tahu itu orang. Kalau orangnya sekarang biasa saja. Terus bau apa? Siapa yang tabrak? Cuma itu aja. Tapi kalau dulu kasih orang itu luar biasa. Kasih orang itu luar biasa. Ada yang meninggal di ujung mana? Siapa meninggal? Karena kalau dulu kan belum zaman seperti sekarang pakai
doa diumumkan. Ya dulu dulu satu orang kan ngomong kan, ya dulu zaman apa sih? Itu sudah mereka. Begitu nyambung. Itu sudah mereka. Bagaimana orang itu rasa apa ya? Rasa kepedulian itu luar biasa. Makanya saudara, ya zaman dulu itu sudah kalau ada orang sudah ibaratnya bukan hanya keluarga itu yang berprestasi itu kadang-kadang juga tetangga datang itu nangis saudara. Jadi ini ramai. Sebenarnya itu orang yang biasanya kan yang kursi yang persis di depan ini, tapi karena mungkin ya itu rasanya orang itu kadang-kadang dulu ikut semua. Pokoknya sedikit yang ada datang semuanya ikut. Walaupun memang yang persis depannya memang dia punya keluarga, tapi yang di tengah juga ikut. Saya jadi ramai itu sudah. Ini kenapa saudara? Karena kasih itu masih begitu kuat sekali. Kasih itu begitu kuat sekali. Bahkan pernah ada sesuatu kalau ada orang-orang tua, ya biasanya kan ada istilah bahasa kampung namanya penyakit apa orang tua. Nah, maksudnya bukan karena liver, bukan karena gula, bukan. Memang penyakit orang tua. Biasanya penyakit orang tua kalau di kampung itu jangan dibawa ke rumah sakit, apalagi kalau masih di daerah yang agak jauh rumah sakit. Ya. Ada kan bahasa kampung kalau udah sakit orang tua ya mau diobatin juga sudah ini. Jadi paling ya cuma panggil kalau zaman dulu yang saya tahu ada mangkering ya kasih obat yang biasa saja yang umum lah boleh dibilang. Tapi saudara lihat aja yang datang saudara dari mana? Kepedulian itu luar biasa. Kasih orang itu sudah masih kuat. Tapi Alkitab tadi kita berkata kasih menjadi tawar, menjadi dingin. Dan saya mau katakan begini, ayat ini bukan hanya kepada hubungan horizontal, tapi yang dimaksud oleh ayat ini dalam Injil Matius pasal 24 ini bukan hanya sebagai hubungan horizontal sesama, tapi ini juga termasuk hubungan dengan Tuhan. Hubungan orang dengan Tuhan menjadi dingin, menjadi tawar di hari-hari ini. Ini bahaya. Kalau hubungan kita dengan Tuhan menjadi tawar, menjadi dingin, itu bahaya sudah. Tapi saya menghimbau pada hari ini, pada saat ini, saya hanya ingin menghimbau kepada jemaat Tuhan. Mari, ada pujian tadi berkata apa? Yang terakhir, tambah hari apa? Tambah hari, tambah cinta Yesus. Apa maksud lagu itu? Lagu itu bertentangan dengan ayat yang kita baca. Artinya ayat ini bilang kasih kebanyakan orang menjadi tawar, tapi kita yang ada di tempat ini kita pujikan lagu tadi. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Orang boleh tawar, orang lain, orang di luar sana boleh tawar, tapi kita, saya dan saudara, mari bertambah-tambah kasih kita kepada Tuhan. Jangan sampai tawar. Sekarang saya mau tanya. Halo, apa ibu-ibu lagi saya bicara? Kira-kira ibu-ibu marah, tersinggung nggak kalau kasih bapak suami sudah tahu? Tersinggung nggak ibu-ibu? Bukan cuma tersinggung, pasti ada yang tersiksa lagi. Halo ibu-ibu. Apalagi kalau kasih kita kepada Tuhan, mau gimana? Mau dia rasa tersinggung. Mari biarlah kasih kita kepada Tuhan semakin bertambah-tambah. Kasih anak aja kepada orang tua, sebaliknya kasih orang tua kepada anak. Kok kayak mama udah nggak sayang lagi? Papa kayaknya nggak sayang lagi. Pasti anak mau begitu. Sama dengan kita. Sama juga dengan orang tua. Kalau melihat anak, kayaknya anaknya udah berubah, kayaknya sudah nggak seperti itu. Pasti orang tua. Tuhan juga begitu. Perasaan dulu waktu minta ini saya kasih, kayaknya dulu ini memang bagi doa. Ini bahkan ini kan udah nggak lagi, udah nggak pernah dengar. Itu kasih sudah. Jadi kasih kita kepada Tuhan dalam segala keadaan. Maka
Makanya kan ada ayat bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita mengasihi Tuhan tanpa syarat. Jangan saudara mengasihi Tuhan harus pakai syarat. Tuhan, kalau Tuhan tolong, kalau Tuhan berkati, saya akan mengasihi Tuhan. Oh jangan saudara. Kita mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi kita juga tanpa syarat. Saudara berdosa, saudara begini, saudara berkon, Tuhan tetap mengasihi saudara. Itu Tuhan. Makanya ada ayat yang begini, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan sampai kapanpun kita tidak pernah dapat membalas kasih Tuhan sampai kapanpun. Dan saya percaya, biarlah kebenaran firman Tuhan, dan seperti yang saya katakan tadi, kalau tidak sempat dibahas semua, nanti kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan.